Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Arna Ulinuha, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2509114203. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 23 Kota Malang, kelas 7, dengan materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu kembali dengan Pak Ulin, ya, masih di kelas 7 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, gimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Sebelum Pak Ulin untuk absen hari ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa, dengan membaca basmalah, dan nanti kita akan kirim Fatihah. Untuk pertama kalinya, mari kita baca basmalah bersama-sama agar diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta semua yang telah berjasa untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Ya kan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Oke, Pak Ulin absen dulu ya. Mas Ahmad Arya, mana? Oke, hadir. Sobrun? Hadir. Mbak Aida? Hadir. Mas Ali? Hadir. Terus Mbak Sinta Bella, sehat nggih? Sehat. Terus Mbak Safira, oke, alhamdulillah. Berarti 2 orang nggak masuk nggih? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, untuk semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Semuanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Silakan duduk. Oke. Siapkan bolpen 1 di depan meja sampean. Semua 1 bangku 1 orang. 1 bangku 1 orang, 1 bangku 1 bolpen. Misal gini. 1 bangku 1 bolpen. Cepet-cepetan intinya. Kita ice breaking dulu, kita senang-senang dulu sebelum masuk ke materi. Nanti ada perintah dari Pak Ulin, ya. Tahan, tangan, tangkap. Paham? Apa rek? Tahan, tangan, tangkap. Oke. Oke, baik. Semuanya sudah konsentrasi, sudah siap untuk pelajaran? Ya. Oke, baik. Oke, sekarang untuk buku catatan dan buku paket segera ditaruh di bukunya di bangkunya masing-masing. Dibuka halaman 123. Ya. Oke. Sudah ya, dibuka sambil dibuka bukunya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai materi apa rek? Di sini sudah jelas alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Oke, banyak sekali tanda kekuasaan Allah dari alam semesta ini, ya, sebagai bukti bahwa Allah itu maha kuasa untuk apa rek?
Lah Allah Maha Kuasa. Hikmahnya untuk kita. Biar apa? Hah? Bisa hidup. Ya sih. Tanda kekuasaan Allah juga itu. Oke, baik. Oke, sebelum masuk ke materi, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3 macam, ya. Yang pertama yaitu nanti kita akan mengulik atau menjelaskan kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Selanjutnya yang kedua nanti akan kita melihat fenomena-fenomena alam di sekitar kita. Terus yang ketiga menunjukkan cinta perilaku lingkungan sebagai wujud keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum masuk ke materi, Pak Olin pengen ada sedikit kuis mengenai alam semesta. Silahkan HP-nya dikeluarkan. Sedikit kuis. Oke, kita bermain bentar. Oke, set. Nah, silahkan di apa ya? Scan. Silahkan di scan dulu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ini sudah bagus-bagus. Ini untuk kompetensi awal aja. Samaan mengetahui alam semesta. Oke, sekarang kembali ke slide yang tadi. Ke tujuan. Oke, baik. Kembali ke sini semuanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berdiri. Oke, baik. Alam semesta. Apa kira? Tata surya. Tata surya. Ada apa aja ini di sini? Matahari. Venus. Jupiter. Oke. Di situ salah satunya ada namanya bumi. Nah, pertanyaannya, apakah alam semesta sudah langsung terbentuk seperti ini? Tidak. Terus ada prosesnya apa enggak? Ada. Oke, ada prosesnya ya. Oke, baik. Alam semesta di sini merupakan tanda kekuasaan Allah, meliputi dari langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan semuanya yang ada di alam semesta. Itu menjadi bukti bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Nah, terus bagaimana sih pandangannya mengenai apa ini terbentuknya alam semesta kalau dalam Al-Qur'an? Oke, mari kita ulik kandungan dari Quran surat Al-Anbiya dan Quran surat Al-A'raf. Untuk yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma waj'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun. Oke. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ini dijelaskan bahwasanya awal mulanya bumi itu satu kesatuan atau alam semesta itu satu kesatuan. Berarti diibaratkan mana spidolnya ya? Ada ya? Bisa apa enggak ini? Set. Wah, enggak bisa. Oke, baik. Paulin bawa spidol. Oke. Awalnya satu kesatuan, ibarat bundaran seperti ini. Tek. Selanjutnya Gusti Allah iku memisahkan antara langit dan bumi. Nah, dari situ muncullah planet. Nah, muncullah planet. Nah, di sini dari segi sains ada apa enggak? Mengenai ada teori apa ya, Rek ya? Apa? Teori Big Bang. Nah, teori Big Bang. Nah, di mana teori ini menjawab menjawab dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Berarti bisa dijelaskan
secara Al-Quran dan bisa dijelaskan juga secara sains atau ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi apakah fenomena alam di dunia ini semuanya bisa kita kita teliti? Bisa apa enggak? Bisa, semuanya bisa kita teliti. Nah, di dalam Quran Surah Al-Anbiya ini juga ada satu hal yang sangat penting untuk umat Islam, yaitu namanya apa, Rek? Air. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyi afala yu'minun. Air menjadi hal yang sangat penting. Berapa persen air di dalam tubuh kita? 10. Hampir 70 sampai 80% ya mungkin ya. Itu ada airnya, hampir keseluruhan tuh air. Nah, oke, yang kedua ada Quran surat Al-A'raf ayat 54. Pertanyaannya lagi, apakah planet-planet yang setelah terpecah ini bisa langsung ditempati? Tidak. Kalau menurut teori Big Bang ini masih dalam keadaan panas. Ada prosesnya apa enggak? Nah, ada prosesnya, ada proses terbentuknya planet atau alam semesta. Nah, oke, dalam Quran surat Al-A'raf dijelaskan bahwasanya proses penciptaan langit dan bumi berapa masa ini? Ada 6 masa. Dari 6 masa tersebut, mulai kalau dilihat dari segi sains, ada pendinginan, terus ada hujan dan sebagainya, terbentuknya atmosfer hingga bumi itu siap untuk ditempati. Paham dari sini? Paham. Oke, prosesnya tadi proses selama 6 masa. Oke, dari sini ada pertanyaan apa enggak? Sudah paham? Sudah. Oke, konsentrasi dimulai. Nah, sekarang kita mau lihat fenomena-fenomena di sekitar kita. Nah, apakah juga bisa dijelaskan seperti terjadinya alam semesta ini secara sains sama secara menurut dalam Al-Qur'an. Oke, kita lihat dulu. Oke. Udah. Nah, nih ada peristiwa-peristiwa fenomena alam di sekitar kita. Ada yang pertama, ada namanya hujan. Terus apa iki? Gerhana. Ini matahari apa bulan iki? Matahari. Terus terjadinya siang dan malam. Oke. Belum Paulin jelaskan. Kita lihat video kartun sebentar. Nanti sambil melihat video, silahkan dicatat yang menurut saman penting. Mungkin ada ayat Al-Quran dan proses terjadinya tadi menjelaskan mengenai apa? Siang dan malam. Dijelaskan di dalam Quran surat apa tadi? Ayat berapa? 5. Itu mengenai terjadinya siang dan malam. Terus secara ilmu pengetahuan tadi ada apa? Rotasi bumi. Berarti apapun yang ada, fenomena yang ada di alam semesta ini pasti ada dasarnya, ada dari Al-Quran itu ada dijelaskan. Dan di mana lagi? Secara sains pun juga bisa dijelaskan. Paham dari sini? Paham. Sekarang mari kita analisis fenomena-fenomena alam di sekitar kita sebagai bukti kekuasaan Allah. Nah, untuk analisis ini Paulin akan bagi kelompok.
Oke, baik. Di LKPD tersebut silahkan sampean kerjakan ya secara berkelompok, dikerjakan bareng-bareng dengan kelompoknya. Nanti setelah 15 menit ya, 15 menitan, nanti perwakilan kelompok, ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan. Presentasinya tetap di tempatnya masing-masing. Untuk kelompok lainnya yang mendengarkan silahkan nanti mencatat, dan yang mau bertanya silahkan langsung setelah presentasi langsung silahkan bertanya. Paham dari sini? Paham. Oke, silahkan dikerjakan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sekarang akan Pak Olinda pilih untuk kelompok yang presentasi pertama. Oke, nanti silakan disimak dan jangan lupa untuk bertanya. 1, 2, 3. Kelompok 6. Iya, oke. Silakan. Yang berdiri, yang presentasi berdiri. Ya, berdiri. Oke. Perkenal, salam dulu, jangan lupa salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana? Materi tentang temanya apa dijelaskan? Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perbedaan lautan dan batas air tawar. Perbedaan utama air tawar dan air laut terletak pada kadar garam atau salinitas, rasa, kepadatan, dan lokasi. Air laut asin karena garam tinggi, lebih padat dan berada di lautan. Sedangkan air tawar tidak asin, rendah garam, kurang padat, dan ditemukan di sungai atau danau, serta lebih mudah diminum karena aman dikonsumsi. Oke, baik. Terus. Dan saya akan memberikan satu dalil Al-Quran tentang fenomena tersebut, yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu di antara keduanya. Ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Sudah. Oke, baik. Dari kelompok apa ini tadi? Air tawar ya, fenomena adanya air tawar dan air laut. Ya, air laut. Oke, ada perbedaan tadi? Adanya perbedaan. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya? Ada enggak? Siapa dari kelompok mana ini? Kelompok 3. Dari kelompok 3 atas nama? Penciptaan manusia. Atas nama siapa ini? Mas Fahri. Oke, pertanyaannya Mas apa Mas? Bagaimana fenomena batas antara air tawar dan air asin menunjukkan kebesaran Allah? Bagaimana? Jadi adanya batasan antara air tawar dan air asin menunjukkan bahwa Allah mengatur alam dengan sangat teliti. Dua jenis air tidak langsung bercampur meskipun bertemu, sehingga bermanfaat bagi manusia. Hal ini menjadi bukti kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta. Oke, katanya Mbak siapa dari kelompok apa ini?
Apa kelompok apa sini? Ababil. Ya, kelompok ababil atau kelompok 6 menunjukkan bahwasannya dari batas air tawar dan air tersebut menjadi bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mas Fahri? Sudah cukup? Sudah puas? Pas, oke. Pak Alin lanjutkan untuk yang kelompok selanjutnya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 angkat tangan. Mana? Oke, kelompok 3. Silakan berdiri. Diwakili sama Fahri. Salam dulu menghadap ke sana, Mas. Audiennya ada di sana. Oke, baik. Dari kelompoknya Mas Fahri, ya, di sini menyebutkan bahwasannya ada penjelasan secara sains dan ada juga dalam Al-Qur'an. Berarti semua fenomena ada berarti ya? Ada. Ya. Mungkin ada yang tanya yang ada yang mau tanya. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Dari siapa ini namanya? Mas Desta mau tanya apa, Mas? Apa hikmah dari proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan sains? Hikmahnya. Proses penciptaan manusia menunjukkan bahwa manusia berasal dari sesuatu yang sederhana lalu menjadi makhluk yang sempurna. Hikmahnya adalah agar manusia tidak sombong, selalu bersyukur dan menyadari bahwa hidup adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Oke, hikmahnya tadi apa aja? Tidak sombong, selalu bersyukur dan menyadari bahwa hidup adalah amanah dari Allah. Oke. Bagaimana Mas Desta? Ada pertanyaan lagi? Sudah tahu hikmahnya tadi ya? Apa aja Mas hikmahnya tadi? Tidak sombong, ojo gampang sombong. Oke, baik. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, yuk, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, Mas. Oke, selanjutnya kelompok 1. Siapa kelompok 1? Oke, silahkan untuk kelompok 1 menjelaskan fenomena apa sih yang saya ambil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, jadi saya mewakili kelompok pejuang subuh akan menjelaskan materi tentang analisis fenomena alam sebagai bukit dengan materi hujan. Di sini saya akan menjelaskan ya. Ya. Hujan terjadi karena air menguap akibat panas matahari. By the way, ini air laut ya, bukan air kamar mandi. Lalu mengembun dan menjadi kumpulan awan, dan saat awan terasa berat, awan akan menurunkan ke bumi sebagai hujan. Lalu di sini saya juga akan membacakan satu dalil tentang hujan. Dalil Al-Quran tentang hujan, surat Al-An'am ayat 99, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Makna dari ayat tersebut adalah ayat ini menjelaskan bahwa hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Lalu, sikap apa saja yang harus kita lakukan sebagai bentuk bersyukur atas nikmatnya hujan? Bersyukur kepada Allah, tidak menyia-nyiakan air, dan juga menjaga lingkungan. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya? Oke, dari Mbak, kelompok berapa ini? Ya, kelompok berapa? 2, atas nama Mbak Cika. Oke, silahkan. Mengapa hujan disebut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala? Makasih ya pertanyaannya. Nah, di sini hujan disebut rahmat karena menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk di muka bumi ini, yaitu mulai dari menghidupkan tanah,
tanah, mengairi tanaman, dan juga menyediakan air minum bagi sesama makhluk di sini, dan menjaga keseimbangan alam. Tanpa hujan, kehidupan akan terancam. Oleh karena itu, hujan adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oke, gimana Mbak untuk jawaban dari kelompok berapa ini? Kelompok 3, Dua. Tadi pertanyaannya mengenai apa tadi? Mengenai apa? Rahmat ya. Hujan itu sebagai rahmat. Oke, baik. Silakan duduk. Oke, mari kita lihat yang kelompok 5. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, nama kelompok kopi, akan mempresentasikan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Contoh keanekaragaman makhluk hidup di sekitar adalah manusia, tanaman, dan hewan. Mengapa Allah menciptakan makhluk hidup yang beraneka ragam? Menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. 2. Sebagai tanda kebesaran Allah agar manusia berpikir. 3. Mengajarkan manusia untuk saling menghargai perbedaan. Ada satu dalil Al-Quran tentang keanekaragaman makhluk hidup. Dalilnya yaitu Surah An-Nur ayat 45. Artinya, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Oke, baik. Mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Tadi dijelaskan bahwasanya banyak sekali mengenai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ada yang mau tanya? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Satu. Namanya? Pejuang Subuh. Sebentar. Oke, baik, Mbak Pejuang Subuh. Mau tanya apa kepada kelompok berapa ini tadi? 5. Oke, silakan. Apa makna keanekaragaman makhluk hidup menurut Al-Quran? Keanekaragaman makhluk hidup menunjukkan kebesaran dan kreativitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan makhluk hidup dengan bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda-beda agar manusia mengenal kebesarannya dan menjaga kelestarian makhluk hidup tersebut. Terima kasih. Oke, ada tambahan mungkin dari Mbak Naila. Naila ini absen berapa ini? 7 ya? Mau ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Cukup. Oke. Tadi dijelaskan bahwasanya banyak sekali keanekaragaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kekuasaan Allah. Oke, selanjutnya Artinya, dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar, dan telah menundukkan siang dan malam bagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi jelaskan dari kelompok ini mengenai peredaran matahari dan bulan. Secara sains tadi jelaskan ada mengenai revolusi ya. Revolusi bulan dan matahari. Terus dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya Allah telah mengatur semua itu. Ada yang mau bertanya? Kelompok berapa ini? Diwakili siapa ini? Mas Rojaki. Ya, oke, silakan Mas Rojaki. Pertanyaannya yang keras. Bagaimana keteraturan alam semesta menunjukkan adanya kekuasaan Allah? Diulangi biar kedengeran. Bagaimana keteraturan alam semesta menunjukkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? keteraturan menunjukkan kekuasaan Allah? Dijawab sama siapa ini? Desta. Ayo Mas Desta. Peredaran matahari dan bulan serta pergantian siang dan malam terjadi secara teratur tanpa pernah salah. Hal ini menunjukkan adanya pengatur yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteraturan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, melainkan karena kehendak dan aturan Allah.
Oke, semua itu karena kehendak Allah. Bagaimana marojaki? Aman? Aman. Oke, tinggal satu kelompok. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok di kelompok 2. Oh sana. Oke, ayo marojaki. Silahkan. Sopo iki sing wakili? Oke, marojaki. Jelaskan. Secara singkat saja bagaimana? Jelaskan rotasi bumi. Siapa? Kami dari Salam dulu dong. Oh, iya. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Kami dari kelompok Maknyi Sekuat Absen akan berapa? mau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bumi yaitu berputaran bumi apa sih lagi terjadinya siang dan malam disebabkan oleh rotasi bumi, yaitu perputaran bumi pada porosnya yang memakan waktu sekitar 24 jam. Berada di surat ada di Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 5, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan siang atas malam secara bergantian serta menundukkan matahari dan bulan yang masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Oke. Sudah dijelaskan dari kelompoknya Mas Rojaki bahwasanya siang dan malam ya? Ya. Itu semuanya sudah beredar. Dalam sains ada namanya rotasi bumi selama berapa jam tadi? 24 jam. 24 jam. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya keteraturan tersebut juga diatur juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bertanya? Kelompok berapa ini? Apa namanya? Namanya apa kelompoknya ini? Ababil. Yang mau tanya siapa ini? Mbak Akila. Oke, Mbak Akila silakan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai fenomena alam seperti hujan, siang dan malam, matahari, bulan, dan makhluk hidup? Oke, pertanyaannya mengapa sih Allah menciptakan banyak sekali fenomena? Salah satunya ada siang dan malam itu tadi. Dijawab sama kelompoknya kelompok apa tadi? Maknyi. Ya, musiko. Oke, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai fenomena alam sebagai tanda kekuasaan dan kebesarannya agar manusia berpikir, beriman, dan bersyukur. Fenomena alam juga menjadi sarana kehidupan bagi manusia dan makhluk lain. Dengan mempelajarinya, manusia semakin yakin bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha mengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya alam semesta ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ini nanti kita sudah belajar mengenai fenomena alam. Sudah ada yang mempresentasikan ada beberapa fenomena alam tadi. Ada mulai siang dan malam, hujan, terus keanekaragaman dan lain sebagainya. Oke, dari pembelajaran hari ini apa sih yang dapat kita ambil dari kesimpulannya pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang dapat menyimpulkan sebelum Pak Ulin? Oke, Mbak Aida. Oke, silahkan. Jadi kesimpulannya itu adalah Apa ya? alam itu kayak tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita sebagai manusia kita harus selalu bersyukur dan menaati perintah-perintahnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Aida bahwasanya fenomena alam di sini semuanya itu menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia harus berpikir mengenai kejadian alam di sini, dan kita harus selalu meningkatkan keimanan kita. Nah, dari sini hikmahnya apa aja ya? Pak Alin jelaskan sebentar. Ada beberapa hikmah.
Mana tadi? Nah ini. Oke. Hikmahnya yang pertama yaitu menambahkan keimanan tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Aida. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Dan yang ketiga, menyadari bahwa tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Nah, tanggung jawabnya apa berarti di bumi ini? Menjaga dan melestarikan lingkungan. Penting apa enggak? Berarti kita harus cinta dengan lingkungan. Paham dari sini? Paham. Oke, sekarang silahkan sebelum Pak Olin akhiri ada refleksi sedikit, HP-nya dikeluarkan ya. Oke, sekarang HP-nya sudah disiapkan semuanya? Oke, Pak Olin kirim di grup linknya di grup kelas. Silahkan diisi sedikit mengenai refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, silahkan. Paling menarik dari pelajaran hari ini bisa mempelajari tentang alam semesta, terus belajar fenomena alam. Fahri Evin Pradipta mengenal kekuasaan Allah. Oke, ada apa lagi nih? Oke, bisa dilihat jawabannya? Bisa ya? Kurang besar apa enggak ini? Nah, sudah semuanya? Sudah? Oke. Oke, baik. Ada yang kesulitan enggak untuk pelajaran hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Oke, baik. Berarti untuk pembelajaran hari ini mengenai fenomena alam sebagai tanda kekuasaan Allah sudah selesai. Sudah paham kan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi Pak Olin kasih closing lah statement ya. Kita harus selalu menjaga lingkungan kita, karena dengan menjaga tersebut termasuk juga kita mencintai lingkungan dan kita selalu meningkatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Untuk minggu depan berarti kita akan melanjutkan pembelajaran. Untuk pembelajaran minggu depan jangan lupa yaitu mempelajari mengenai ilmu tajwid, yaitu nanti akan belajar mengenai gunnah, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Paham dari sini? Paham. Oke, baik. Sebelum Pak Alin akhiri untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian. Terima kasih.